Napak tilas itu kan kalau diambil dari makna sebuah kata adalah kita menapaki apa yang telah ditapaki oleh pendahulu-pendahulu kita. Cuma kalau kita lihat dari medannya, apa yang kita jalani itu benar-benar jadi jalur rute-rute para gerilyawan kita yang dulu benar-benar susah, harus naik turun gunung ya gitu kan, menyeberangin sungai, pokoknya jalannya itu penuh dengan rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam ngopi silaturahmi, salam Ambala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi malam ini kita kedatangan tamu, tentunya Mas Gabluk dengan Mas Tela. tentunya dia boleh dikatakan senior lah untuk apa Ambala itu sendiri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya, walafiat. Mengenai Ambala itu selain mendaki, itu adalah program lain ataupun kegiatan lain untuk pencinta alam sendiri? Ya sebenarnya Ampala bukan saja murni kegiatan pendakian ya, cuma intinya itu tadi, kecintaan kita terhadap lingkungan ya, itu yang sering kita tekankan sama anggota-anggota kita ya, walaupun saya sendiri pun belum menjalani secara 100% gitu kan, tapi pada intinya di dalam Ampala itu kita punya kegiatan penghijauan ya. Pertama penghijauan, yang kedua kita sering ikut kegiatan acara-acara napak tilas yang diadakan dari komunitas-komunitas dari daerah-daerah lain gitu kan, atau acara-acara yang berhubungan dengan komunitas-komunitas pencinta alam gitu. Gimana Mas Gabluk? Cara mengenai napak tilas, adakah arti tersendiri dari napak tilas tersebut? Kalau napak tilas itu kan kalau diambil dari makna sebuah kata adalah kita menapaki apa yang telah ditapaki oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita paling tidak mengetahui apa yang pernah dilakukan dan dirasakan oleh pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang warga negara lah. Dalam hal ini kan kebanyakan napak tilas berhubungan dengan perjuangan, Jalur-jalur geril ya. jalur-jalur gerilya, peperangan lah. Siapa saja yang mengikuti napak tilas ataupun acara tersebut? Biasanya itu siapa saja? Kalau peruntukan untuk napas tilas itu untuk umum, semuanya bisa, warga negara itu bisa. Cuma ya itu tadi, punya spesifikasinya, yang punya fisik ya, yang punya fisik mampu lah. Bukan kita meremehkan fisik orang lain gitu kan. Cuma kalau kita lihat dari medannya, apa yang kita jalani itu benar-benar jadi jalur rute-rute para gerilyawan kita yang dulu benar-benar susah, harus naik turun gunung ya gitu kan, menyeberangin sungai, pokoknya jalannya itu penuh dengan rintangan. Intinya di situ kita bisa bayangkan, maksudnya kan, bayangkan gimana susahnya orang dulu gitu aja. Jadi, cuma iya itu tadi ya maaf ya. Jadi pada dasarnya napak tilas itu bukan hanya diperuntukkan untuk satu golongan atau satu organisasi. Ini adalah acara umum yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini adalah pemerintahan bupati atau gubernur lah, peraturan gubernur. Jadi semua kalangan, semua profesi itu boleh mengikuti. Cuman kan pada dasarnya kembali kepada
acara tersebut adalah napak tilas. Yang jelas ini adalah basicnya adalah perjalanan. Nah dalam hal ini kan ya kami lah orang-orang yang suka mendaki, yang suka mendaki, yang suka berjalan lah, hiking gitu ya. suka hiking. Jadi ya boleh dikatakan boleh dikatakan 80% peserta napak tilas itu adalah pecinta alam. Biasanya itu daerah mana yang sering mengadakan napak tilas tersebut? Kalau daerah itu banyak banget ya, daerah-daerah di seluruh Indonesia lah, atau kita khususkan di daerah wilayah Pulau Jawa ya, itu banyak banget yang mengadakan acara-acara napak tilas. Atau dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak banget. Cuma ya itu tadi, karena bagi ini ya, kita tim Ampala kita mungkin karena kita dulu kurang update atau kurang informasi, jadi kita itu hanya mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai dengan surat undangan yang datang aja gitu kan. Contoh dari undangan dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, itu saja. Jadi kita belum merambah ke wilayah-wilayah yang cakupannya lebih luas gitu. Itu karena keterbatasan kita gitu dulu gitu, kurangnya informasi. Terus ya tahun-tahun itu kita masih lah minim dalam arti minim komunikasi gitu sesama anggota komunitas-komunitas yang lain gitu kan. Ya. Di apa namanya tadi mengenai napak tilas ya? Iya, benar, napak tilas itu. Itu adakah kesan apa yang didapat dari acara napak tilas tersebut? Kalau kesannya misalnya seperti itu. Kalau kesan banyak ya. Ngopi belum? Yang ngopi. Monggo moderator. Salah satu kesan yang bisa kita ambil dari napak tilas adalah bahwa kita bisa mengetahui, memahami apa yang telah perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Itu satu. Yang kedua, kita bisa mengenal hal-hal yang baru atau kebudayaan yang baru, tradisi-tradisi yang baru, karena kita kan melewati Ya berbagai macam daerah. Iyalah, berbagai macam daerah, sesuatu yang belum pernah kita lewati. Jadi banyak sesuatu yang bisa kita ambil. Ya mungkin Bang Tela ya nambahin. Ya, intinya nggak beda jauh ya, kayak kesan kita maksudnya kan sesuai apa yang telah dikatakan sama Mas Gablu gitu ya. Maksudnya itu tadi, intinya kita di situ lebih mengenal adat kebudayaan wilayah setempat ya, wilayah yang kita lalui di jalur napak tilas tadi itu gitu kan. Ya selain itu juga napak tilas itu kan ya boleh dikatakan ajang silaturahmi lah. Ya begitu Bang. Ya, ajang silaturahmi bagi komunitas-komunitas pencinta alam. Bukan hanya pencinta alam, dari elemen-elemen, Dari elemen masyarakat semuanya, dari segala profesi lah. Merupakan manfaat ataupun wadah seperti itu. Ya, intinya itulah wadah dari komunitas pencinta alam di situ untuk ngopi bareng gitu kan, ngopi darat, kita berbagi informasi, berbagi pengalaman gitu. Bicara mengenai napak tilas, ini berhubungan dengan pencinta alam. Ya, Tentunya ada dong sedikit perbedaan seperti untuk napak tilas dan biasa Anda itu mendaki, itu perbedaannya itu seperti apa? Kalau perbedaan yang jelas adalah ketika napak tilas, segala sesuatunya itu kan telah diatur, waktunya telah ditentukan, dan kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut apabila mana fisik kita tidak memungkinkan. Itu kan ada tim-tim yang jemput lah, katakanlah tim apa tadi lah, tim lambung. Itu salah satunya. Kalau mendaki gunung
segala sesuatunya kan harus ditanggung sendiri. Ya, dari logistik, dari persiapan-persiapan yang lain gitu kan. Kita harus tanggung sendiri gitu. Dan rutenya juga beda. Kalau napak tilas itu kan kita tergantung rute yang telah ditentukan. Kita bisa melewati perkampungan, bahkan kita bisa melewati perkotaan. Kalau mendaki gunung itu ya nggak jauh-jauh dari hutan, kali, bukit. Pegunungan lah pokoknya. Ya dari situ udah jelas perbedaannya ya, gitu kan. Cuma ya persamaannya itu tadi, kita sama-sama membutuhkan fisik ya, membutuhkan fisik yang prima lah intinya gitu kan, karena sama-sama kita berjalan di situ kan ya. Bahkan napak tilas jauh ya. Ya bahkan napak tilas itu rutenya lebih jauh, waktunya lebih panjang gitu kan. Terus daerah-daerah yang kita tuju juga biasanya kan antar lintas kabupaten ya, bahkan bisa lebih dari 3 atau 4 kabupaten yang kita lalui gitu kan. Makanya itu tadi semuanya antara napak tilas, pendakian itu sama-sama membutuhkan fisik yang lumayan lah gitu. Makanya orang yang ikut napak tilas biasanya udah mempersiapkan fisik jauh-jauh hari gitu kan, biar itu tadi, biar kuat di perjalanan gitu. Walaupun nggak kuat juga ada tim khusus gitu kan. Basicnya sama Ya, lah, basicnya intinya sama, melangkah. selangkah demi langkah. Jadi mengenai fisik ataupun bekal ataupun yang lain itu biasanya dari pencinta alam, biasanya itu kan mandiri dari segi kelompok mungkin ya, seperti itu. Iya benar. Nah kalau dari tadi napak tilas itu dari segi kelompok, apa relawan ataupun dari pemerintahan ataupun dari mana itu kalau boleh saya tahu? Kalau masalah logistik ya, itu semuanya ditanggung dari relawan atau warga sekitar yang warga yang kita lalui. Contoh, umumnya kita lewat di suatu desa atau wilayah tertentu, warga di situ antusias, benar-benar sangat antusias. Jadi banyak yang nyediain makanan, minuman dan segala macam. Bahkan disediain tempat untuk menginap. Itu Bayar apa gimana itu? enggak, semuanya gratis itu, karena Gratis, ya. itu Cuma-cuma lah. tadi. Makanya saya salut sama warga-warga ya, terima kasih lah sama warga-warga yang dilalui jalur napak tilas. Bener-bener beliau-beliau itu memberikan makanan, minuman dan tempat penginapan bagi peserta itu benar-benar gratis 100%. Terima kasih semuanya ya. Dan tapi kalau umpamanya kita pendakian, dari logistik, peralatan semuanya itu ditanggung sama tim gitu kan, kecuali kita punya donatur ya. Tapi intinya ditanggung tim sendiri gitu. Monggo. Bicara tadi tentang fisik ya. Iya. Tentunya fisik untuk pecinta alam tentunya harus fit ataupun prima ya. Iya. Dan dari segi napak tilas pun perjalanannya biasanya lebih jauh. Seperti itu dibanding tadi untuk pendakian. Tapi untuk tingkat resikonya kan tadi yang dijelaskan kan lebih beresiko ataupun lebih ringan untuk napak tilas seperti itu. Tetapi yang saya pertanyakan dari perbedaan tadi yang dijelaskan dari napak tilas ataupun mendaki gunung ke puncak, keindahan tersendiri tentunya dari alam yang disuguhkan, Kesannya gitu maksudnya. bukan Ya? maksudnya yang disuguhkan dalam arti kan kalau di puncak Ya. itu kan kita bisa Pemandangan ya. pemandangan seperti itu. Nah kalau di tadi di Napak tilas perkampungan ya, banyak kan perkampungan ada pemandangan tersendiri nggak seperti di puncak seperti itu? Iya ada, pasti ada ya. Saya diberitahu ke Ya. teman-teman. Kalau salah satu keindahan ketika kita napak tilas adalah, menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat indah. Betapa ramah tamahnya
ikhlasnya mereka menerima kita walaupun mereka tidak tahu, tidak mengenal siapa kita, Nah, tapi itu mereka dengan keikhlasan, dengan harapan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka menyambut kita, nyobati kita, bahkan mempersiapkan alas tidur Iya. buat istirahat. bukan cuma Itu adalah sekedar suatu alas, keindahan. memberikan buat saya. rumahnya Mm-mm. untuk Secara beristirahat. semacam, Iya. makan pun dikasih. Kalau memberikan rumahnya ini enggak Maksudnya gini, Sertifikat. sertifikatnya sekalian apa gimana? Enggak ini serius. Kalau memberikan rumahnya taruhlah misalkan tuh rumah full. Nah, kalau misalkan rumah full kan enggak dalam arti menginap kan. ya Rumah menginap full nah semalam. itu berarti orangnya kemana? Orangnya ke tetangganya. Oh, ke tetangganya. Iya. Enggak lah, kan ada satu ruangan khusus yang untuk keluarga. Jadi satu ruangan khusus itu untuk tamu. Mereka juga punya, telah dipersiapkan lah segala Ruang sesuatunya. tersendiri Iya, seperti itu. orang keluarga. Jadi kita nggak boleh lah. Yang penting jangan menyinggung perasaan. Intinya beliau-beliau itu welcome lah sama peserta ya. Gitu. Salut lah. Iya. Buat orang-orang gunung. Iya, beliau-beliau itu orang luar biasa gitu. Itu suatu keindahan buat saya. Iya. Berarti Kalau buat mempunyai apa namanya keasikan tersendiri. Ya, Waduh. gitu. Jadi Kenikmatan lah. kalau napak tilas itu keindahannya itu dari keramah tamahan, dari perjamuan, dari segala macam kebudayaan ya. Itulah keindahannya yang nyata ya. Tapi kalau kita mendaki itu kita jelas sudah di situ digambarkan keindahan alam ya. Keindahan alam yang teman-teman pasti udah paham lah keindahan alam pegunungan. Ini pegunungan pasti udah paham keindahannya gitu kan. Tapi kalau untuk acara-acara napak tilas keindahannya itu tadi keramah tamahan dari warga lokal sekitar gitu kan. Oke. Iya. Nah, ini tentang napak tilas ya. Saya Iya, masih monggo, di monggo. napak tilas. Biasanya napak tilas kan tadi disebutkan ke daerah-daerah mana. Iya. Seperti itu kan. Iya. Biasanya napak tilas itu dipelajari ataupun untuk mengetahui hal seperti apa. Kalau untuk napak tilas itu intinya sendiri gitu ya. Yang sudah saya jelaskan tadi atau Mas Gabluk jelaskan ya. Sebenarnya itu wadah ya, wadah dari atau wadah yang dipersiapkan untuk komunitas-komunitas pencinta alam berkumpul, walaupun pada hakikatnya itu untuk umum. Bukan, maksudnya seperti ini. Kalau napak tilas yang saya tahu misalkan ya, napak tilas dari napak tilas sejarawan ataupun apa itu mengetahui tentang sejarah apa bagaimana seperti itu. Oh ya, kalau napak tilas itu yang emang tadi udah dijelaskan Mas Gabluk di awal ya gitu kan. Jadi kita menapak tilasi itu apa namanya Bluk? Menapak tilasi apa yang telah Yang dilalui atau diperjuangkan lah oleh para pahlawan-pahlawan kita. jadi itu kita mengikuti rute gerilya para pendahulu kita gitu kan. Ya, Para contoh lah kayak di Banjarnegara itu kan rute gerilya Mbah Dirmano, Mbah Jenderal Sudirman. Jadi dengan Salah pasukan satunya lah. Singwedannya ya gitu. Jadi Salah satu rutenya gitu. tahu tentang perjalanan kelas balik ke siapa tadi Mbak siapa? Mbah Dirman. Mbak Jerman sebelum berarti jenengan tahu ya. Seperti itu. Ya tahu sedikit gitu, Iya, tahu maksudnya sedikit. gambar-gambarannya Iya. Cuma misalnya dari gambaran-gambarnya. ke sini seperti Iya, tempat-tempat yang beliau lalui kita tahu sedikit lah gitu. Karena di situ panitia juga menjelaskan secara gamblang di situ ini bahwa ini rute perjalanan Jenderal Besar Sudirman tatkala bergerilya melawan penjajah kan begitu kan. berarti itulah kelas balik tentang apa namanya perbedaan ataupun apa nama yang dilalui oleh Mas Gabluk dengan Mas Sukwat seperti itu untuk mengenai arti dari napak tilas itu sendiri. Mungkin dari saya ataupun dari teman-teman cukup sekian dulu, nanti kita get ataupun barangkali ada part 2-nya seperti itu. Terima kasih untuk Mas Gabluk untuk waktunya, untuk Mas Sukwat untuk waktunya bersama Ampala. Jangan lupa klik Ampala, subscribe, like, comment, share. Iya, iya. Sekian dari saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.